Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Emil. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Holil. Mohon maaf Pak Emil, saya baru sempat balas WA-nya Pak Emil kemarin dan saya baru bisa memanggil Pak Emil sekarang. Iya. Kemarin-kemarinnya saya sibuk banget Pak Emil karena banyak tugas yang harus saya kerjakan. Nah, selain saya sebagai sebagai bendahara dan juga operator bus di sekolah, sehingga saya itu sulit untuk bagi waktu dan baru sempat sekarang ini bisa memanggil Pak Emil ke ruangan saya. Ngomong-ngomong Pak Emil ada perlu apa? Ya, terima kasih Pak sebelumnya ya. Saya menyadari betul dari kemarin itu saya WA kok nggak dibaca-baca, kata saya Pak Holil ini kemana? Gini Pak, saya itu ini ada teman sekolah, teman kerja gitu Pak ya, sama-sama guru lah ini. Mau minta bantuan, minta kucing ke saya. Saya kan bukan merupakan coach profesional ya Pak, artinya kan saya juga masih dalam tahap belajar nih ya kan, kompetensi intinya kucing itu seperti apa yang baik, saya juga masih belajar prinsip-prinsipnya bagaimana, sehingga saya itu perlulah saya minta umpan balik atau saran atau pandangan-pandangan khusus dari Pak Holil ya, sebagai seorang yang lebih berpengalaman dari saya dalam memberikan catatan-catatan atau pengalaman-pengalaman tentang penilaian-penilaian seperti ini. Baik, Pak Emil jadi memiliki tujuan menemui saya ke sini untuk ini ada rencana untuk melakukan praktik kucing ya? Iya, diminta teman Pak. Jadi dari Pak Emil nanti yang melakukan praktik kucing, dalam praktik kucing kan kita ada 3 yang perlu kita terapkan dalam praktek, yaitu yang pertama itu hadir penuh, kemudian mendengarkan dengan baik, kemudian pertanyaan berbobot. Ya betul Pak. Kira-kira dari 3 kompetensi itu kompetensi yang mana yang ingin Pak Emil bantu untuk mengembangkan? Oke, sebenarnya sih Pak, saya ini kan ya baru belajar juga tentang percakapan kucing. Apalagi 3 kompetensi ini misalnya seperti hadir penuh sama mendengarkan aktif, itu mungkin kalau ini bisa saya kerjakan Pak ya dengan mengoptimalkan segala potensi, misalnya fokus ya, rajin mendengarkan, mencatat catatan-catatan. Yang saya perlu asah ini Pak sebenarnya ini membuat pertanyaan yang berbobot gitu Pak, karena sepertinya kalau seorang coach ini tidak mampu melontarkan pertanyaan berbobot, jangan-jangan nanti percakapan kucingnya buntu Pak. Kucingnya jadi tidak dapat penyelesaian masalahnya gimana. Itu sebenarnya yang saya khawatirkan Pak dalam pada diri saya, sehingga saya nanti minta tolong pada Pak Holil sambil lalu saya melayani teman saya dalam percakapan kucing, tolong nanti diamati dari sesi pertanyaan-pertanyaan itu Pak. Sehingga saya punya catatan reflektif apa kira-kira yang perlu saya tingkatkan dari Pak Holil itu Pak. Baik Pak Emil, jadi Pak Emil itu sebenarnya sudah punya pengalaman ya, pernah melakukan kucing dan sudah melakukan 2 kompetensi seperti hadir penuh kemudian mendengarkan dengan baik, namun di pertanyaan berbobot yang Pak Emil masih merasa khawatir ya. Iya, khawatir. Nanti insya Allah saya akan amati praktik kucing yang Pak Emil lakukan. Kemudian bagaimana yang nanti Pak Emil ingin untuk saya amati kira-kira? Jadi saya minta tolong pada Pak Holil, tolong amati saya pada saat saya melontarkan pertanyaan kepada kucing saya. Karena kalau nanti memang pertanyaan yang saya sampaikan itu menurut Pak Holil kurang, mohon nanti dicatat Pak, itu kurangnya apa, sehingga nanti saya bisa memperbaiki langkah apa yang perlu saya lakukan. Karena saya pada kompetensi membuat pertanyaan ini sedikit khawatir Pak. Itu seperti yang saya sampaikan barusan. Kalau saya nanti tidak bisa memberikan pertanyaan berbobot, jangan-jangan percakapan saya buntu Pak, buntu, dan coach saya malah tidak dapat penyelesaian. Walaupun sebenarnya saya sebagai coach itu tidak punya tugas untuk memberikan solusi kan kepada coach saya. Tapi saya kalau tidak menstimulus dengan pertanyaan berbobot, ya jangan-jangan nanti coach saya malah tidak dapat mengembangkan dirinya, mengeksplor kemampuan dirinya untuk mendapatkan solusi atas masalah sendiri. Jadi saya minta tolong diamati dalam bidang pertanyaan. Baik Pak Emil, jadi Pak Emil meminta tolong saya untuk mengamati dan mencatat apa saja nanti yang akan Pak Emil
dipertanyakan kepada kucing. Ya. Nah, kemudian bagaimana penilaian Pak Emil sendiri terhadap apa yang akan kita kembangkan? Maksudnya? Jadi bagaimana penilaian Pak Emil sendiri terhadap apa yang akan kita kembangkan? Penilaian pada diri saya sendiri. Ya, saya merasa Pak, untuk kompetensi yang ketiga ini saya perlulah mendapatkan saran atau masukan dari orang-orang sekelas Pak Holil yang sudah memiliki banyak pengalaman ya dalam memberikan pandangan nilai-nilai yang perlu saya kembangkan ya, supaya ada peningkatan proses pada diri saya dalam menggali pertanyaan yang lebih mendalam pada kucing saya. Baik, jadi sebenarnya nanti Pak Emil meminta saya untuk mengamati, ya. Kemudian nanti setelah saya mengamati ingin memberikan seperti pandangan-pandangan ya, tentang bagaimana cara mengajukan pertanyaan ya. robot sehingga bisa menggali informasi dari kucing. Ya. Nah, kemudian apa harapan dari observasi yang akan kita lakukan bersama ini? Harapan saya setelah saya melakukan observasi ini, saya bisa mendapatkan pencerahan, Pak. Pencerahan apa yang saya lakukan itu nanti menurut Pak Holil bagaimana hasilnya, sehingga kalau memang banyak perbaikan yang perlu saya lakukan, maka saya akan mengupayakan itu untuk terus diperbaiki supaya keterampilan coach saya bisa menjadi meningkat, Pak. Maklum, saya ini kan bukan coach profesional, Pak ya, sehingga di sana sini pasti banyak hal yang perlu saya perbaiki. Tetapi kan percakapan semacam ini, Bapak sebagai nanti akan menilai saya, akan mengamati saya, belum pernah saya lakukan sebelumnya. Jadi saya belum tahu ini kemampuan saya dalam mengajukan pertanyaan kepada kucing saya itu seperti apa, sehingga saya memerlukan bantuan Pak Holil. Baik, Pak Emil, saya juga terima kasih atas kepercayaan ini kepada saya yang dilakukan oleh Pak Emil. Kemudian setelah ini saya akan mengamati praktik kucing Pak Emil dengan kucingnya, dan setelah kegiatan praktik kucing Pak Emil lakukan, saya nanti ingin bertemu dengan Pak Emil kembali. Ingin melihat atau ingin menceritakan atau memberikan pandangan tentang kompetensi yang ingin Pak Emil kembangkan. Jadi setelah ini Pak Emil bisa panggil kucingnya untuk melakukan kucing, dan saya akan menilai atau melihat proses praktik kucing Pak Emil dengan kucing. Baik, terima kasih Pak Emil atas waktu yang telah diberikan. Semangat untuk kegiatan kucingnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Sama-sama. Assalamualaikum Bu Nana. Waalaikumsalam Pak Emil. Ya, kok kayaknya lesu sekali saya lihat ekspresi wajahnya Bu Nana ini. Iya Pak. Ada apa? Ada banyak permasalahan Pak. Oh, banyak masalah ya. Oke. Bu Nana minta saya hari ini untuk bertemu melakukan percakapan kucing atas persoalan yang Bu Nana alami. Kira-kira ada apa tujuan kita bicara hari ini? Ya Pak, di sini tujuannya saya itu sebenarnya ingin mencari solusi Pak. Unek-unek saya, permasalahan saya di minggu-minggu ini, bahkan 2 minggu yang lalu itu banyak sekali Pak. Merasa buntu untuk apa yang harus saya lakukan, seperti itu Pak. Oke. Kalau boleh tahu apa persoalan yang Bu Nana alami sehingga memerlukan percakapan kucing pada kesempatan hari ini? Permasalahan gini Pak, karena jujur ya, saya di sekolah yang baru, saya sebagai kepala sekolah itu belum lama Pak, belum lama saya datang ke sekolah yang baru. Kebetulan di sekolah saya yang baru ada sedikit permasalahan dari anak buah saya sendiri Pak, yang mana kemarin itu sempat ada pemanggilan sudah 2 kali, dipanggil dinas, sudah pernah dipanggil dinas, habis itu dipanggil BKPSDM Pak. Ini terkait PMM Pak. Mohon maaf, yang PMM untuk yang SKPI kinerja. Kalau untuk PMM-nya untuk sekarang sudah tidak bermasalah. Ternyata ini ada masalah di kinerja 2023 Pak. Tidak dikerjakan sehingga dinas tidak mau menilai, karena yang bersangkutan ini adalah dulunya PLT di sekolah saya. Seperti itu.
Oh, jadi Bu Nana punya persoalan tentang ini ya. Salah satu guru Bu Nana itu apa namanya dipanggil oleh Dinas Pendidikan dan BKD karena tidak menyelesaikan ekin-ekinnya yang tahun Ekinnya. 2003 sehingga berdampak pada kegiatan-kegiatan di sekolah atau mungkin pada hak-hak dia sebagai pegawai mungkin. Betul, Pak. Itu ya. Oke, dari percakapan yang singkat kita ini kira-kira apa yang Bu Nana harapkan dari percakapan kita? Yang ingin saya harapkan nanti saya akan menemukan setelah saya ngobrol dengan Jenina, saya ingin mendapatkan solusi-solusi, Pak. Apa yang kedepannya harus saya lakukan, mendapatkan strategi-strategi seperti itu, Bapak. Karena saya sudah merasa sudah bingung. Saya bingung, sudah ditegur ya, tetap seperti itu, Pak. Menurut Bu Nana, dalam kategori kedisiplinan pegawai ya, karena kan kalau pegawai itu apa namanya melakukan tindakan yang tidak sesuai itu kan bisa dikategorikan sebagai pelanggaran disiplin. Gitu. Menurut Bu Nana, kategori kedisiplinan pegawai di sekolah Bu Nana saat ini khususnya pada yang bersangkutan itu kalau Bu Nana peringkatkan kira-kira berada pada level atau angka berapa dari 1 sampai 10? Kalau menurut saya, kalau saya menilai ya Pak ya, karena ini jujur ya Pak, 1 sampai 10 masih di angka 5 Pak. Oh, di angka 5 di angka 5. Ya? Oh, di angka 5. Oke. Terus sejauh yang Bu Nana kerjakan selama ini, apa yang sudah Bu Nana lakukan? Yang sudah saya lakukan seperti ini Pak, karena waktu itu kan memang saya ada pemanggilan dari kecamatan, memang sudah ada pemberitahuan ya Pak ya. Karena anak buah, kenapa ini anak buahnya untuk tukin bagi yang tidak bersertifikasi itu ternyata tunjangannya ada yang tidak keluar. Ternyata itu di produktivitas. Saya awalnya kaget Pak, seperti itu. Ada pemanggilan dari Korwil bilang, di bagian kepegawaian bilang, kok bisa tidak dinilai? Sedangkan saya PMM itu sudah saya nilai. Sudah progres 50%. Ternyata waktu itu saya mencari apa akar permasalahannya. Saya harus bertanya ke siapa. Saya diberi nomor orang BKP, SDM. Setelah itu saya tanyakan, Pak, ini produktivitas dinilai dari apa? Seperti itu. Diambil dari apa? Seperti itu kan, Pak. Ternyata itu diambil dari SKP 2023 yang final itu, Pak. Ya, langsung saya sadar karena memang ini tidak dikerjakan. Waktu itu kan seperti ini, saya baru masuk ke sekolah yang baru, saya bertanya Pak, mohon maaf kepada operator waktu itu, siapa? Jujur, saya minta kejujuran dari mereka. Karena kalau saya bertanya langsung detail kan tidak ingat ya Pak, sungkan saya orang baru, saya belum diserahkan ke sana lah ibarat kata seperti itu. Saya bertanya, untuk SKP siapa yang mengerjakan? Saya langsung to the point ke itu. Ternyata jujur sambil senyum-senyum itu operator saya. Saya Bu. Semua guru, tak gitu kan? Iya. Terus saya bertanya Pak, waktu itu di Januari, apakah sudah dikerjakan? Loh, kan masih lama. Saya sudah feeling sudah. Karena itu memang ada itu loh Pak, percepatan untuk mengerjakan SKP waktu itu kan harusnya tanggal 15. Ternyata tanggal 5 atau tanggal 10 itu harus selesai. Dan ternyata ini belum. Nah, waktu itu sudah terlambat. Dibuka lagi, tidak bisa. Mohon maaf Bu, karena ini operator mengerjakan semua Pak. Operator itu ngerjakan dapodik, operator bos juga jadi satu. Ternyata menghandle urusan guru-guru operator. Terus saya dudukkan, mohon maaf nanti kalau seperti itu nanti kita perbaiki ke depannya. Seperti itu Pak. Nah waktu itu ternyata operator saya ini ada peranjangan untuk mengerjakan waktu itu. Saya hubungi suruh dikerjakan Pak. Untuk anak buah itu lolos, enggak tahu itu isian di dalamnya perfect atau enggak. Saya enggak paham. Cuma waktu itu anak buah bisa dinilai kepala sekolah. Berhubung yang kepala sekolah ini yang menilai kan dinas. Nah dinas ini karena sudah terlambat, dinas tidak menilai. Sudah ada pemanggilan, waktu itu sudah dipanggil. Setelah dipanggil ini ada bagian-bagian komponen yang operator tidak tahu. Bukti dukung apa yang harus diisi seperti itu. Ternyata setelah saya tanyakan, setelah dipanggil, yang bersangkutan tidak respon. Sudah santai gitu loh Pak, sudah dipanggil waktu itu ke dinas. Ternyata ya sudah seperti itu. Setelah itu saya dudukkan sama operator, apa yang kurang? Ternyata waktu itu guru saya masih menyalahkan guru yang mengangkat. Sekarang
nggak usah menyalahkan orang luar seperti itu. Ini kan kesalahan diri kita kan seperti itu. Nah gini kan, ternyata ini kekurangan ada didukung sebagai guru, Pak. Sebagai beliaunya sebagai guru, bukan sebagai PLT yang kepala sekolah. Yang sebagai organisasi lolos Pak, lancar karena sudah ada semua. Yang sebagai guru tidak dikerjakan. Habis itu ditutupkan akses. Nah, dibuka lagi dari BKPSDM. Ternyata tetap sama Pak. Ini efeknya ternyata produktivitas tidak cair selama 3 bulan. Berarti tidak dapat tukin. Tidak dapat tukinnya kan yang harusnya 1.800.000 sekian katanya katakan gitu. Itu yang produktivitas 900. Tidak cair di 3 bulan. Oke. Jadi kalau saya melihat ini menganalisis ya sebenarnya ini kan terjadi sebelum Bu Nana masuk ke sana. Artinya PMM itu tidak dikerjakan, kinerjanya, bukti dukungnya ya yang tidak ada sehingga membuat nilai itu menjadi kosong begitu Bu ya, kosong sehingga berdampak pada tunjangan yang tidak dicairkan oleh Dinas Pendidikan. Saya rasa apa yang dilakukan Bu Nana itu paham sekali ya ternyata ya menganalisis masalah, strateginya, identifikasi bagaimana yang harus dilakukan gitu ya. Saya pikir Bu Nana sudah memiliki pemahaman yang cukup tentang itu. Nah sekarang nih dari kita kan bukan bermaksud untuk menyalahkan siapa di masa lampau. Sekarang karena Bu Nana kan yang sudah jadi kepala sekolah di sana. Ke depan untuk melaksanakan aktivitas atau apa yang bisa Bu Nana lakukan untuk supaya kejadian yang seperti ini bisa segera diselesaikan dan tidak terulang kembali di masa yang akan datang. Terima kasih. Mungkin ini ya Pak ya, karena saya kemarin juga sempat marah juga ya Pak ya. Sudah saya dudukkan semuanya, saya marah. Nanti kedepannya mungkin akan untuk anak buah saya akan rapatkan Pak. Saya akan komunikasikan, apalagi ini kan sudah PMM. Kalau yang kemarin ini masih saya bantu, sedikit-sedikit saya bantu. Ya. Nantinya yang ini ya sudah saya rapatkan, waktu itu sudah saya rapatkan, saya bantu, sudah berjalan di PMM sudah 100%. Cuma ternyata kejadian ini pemanggilan yang dari BKPSDM itu baru kemarin dan diselesaikan. Ini kedepannya mungkin saya akan mengadakan rapat sosialisasi mengenai PMM, bagaimana pentingnya untuk kinerja guru ini, karena bagi yang P3K jika tidak mengerjakan PMM-nya kan pasti akan berimbas Pak, berimbas ke nanti kalau untuk yang P3K kan bisa jadi tidak diperpanjang kontraknya seperti itu. Toh kenyataannya untuk yang tukin yang belum sertifikasi ternyata ini konsekuensi yang sudah jelas-jelas didapat, ternyata uang tidak cair, kinerjanya kan tidak cair, tidak dinilai. Yang saya harapkan juga nanti saya juga tidak ingin bagi guru-guru saya ini yang PNS juga akan mengalami hal yang sama mungkin ya, yang sertifikasi tidak akan cair seperti itu. Bukan di sini, nanti mungkin di rapat itu juga akan saya bicara ya Pak, karena di situ banyak yang senior. Bukan berarti saya pemegang kekuasaan di saya, karena saya ingin semuanya lah Pak, ingin semuanya di sekolah saya itu bekerja sama. Jika yang tidak bisa kita bantu, tapi jangan untuk yang PMM ini kemarin sudah dibantu sama yang muda Pak. Saya tidak mau semua operator, karena memang sekarang kalau tidak guru sendiri kan memang susah ya. Seperti BIMTEK, seminar, webinar kita kalau Zoom masa satu orang membelah diri jadi 10 kan gitu seperti itu. Saya sudah tekankan dan nantinya mungkin saya ini ya Pak ya, saya akan sedikit ada ancaman kepada anak buah saya di waktu rapat nantinya, karena saya sudah melunak tidak pengen kejadian ini terulang kembali seperti itu. Saya butuh penekanan ke mereka. Mungkin akan gini, bukan berarti saya itu sebagai kepala sekolah ingin diwaukan, ingin di nomor satukan, bukan tidak mau menilai teman-teman, tidak. Cuma saya nanti akan komunikasi ke mereka yang mana jika tidak mengikuti saran-saran dari saya, misalkan nanti kita mengerjakan bersama-sama, tidak mau ikut BIMTEK, ya saya tidak akan menilai seperti itu. Konsekuensi apa ya harus diterima. Mungkin seperti itu ya Pak ya. Bu Nana sebagai pemimpin pembelajaran perlu mengambil tindakan tegas begitu ya. Jadi saya catat tadi apa yang akan dilakukan Bu Nana itu dalam waktu dekat akan mengadakan rapat ya, sosialisasi
kinerja berbasis PMM yang tak pentingnya itu, terus memberikan sanksi ya. Iya. Ini catatan yang saya catat ini. Kira-kira kalau menurut Bu Nana dari 3 solusi yang ditawarkan ini, menurut Bu Nana seberapa efektif kira-kira 3 solusi ini bisa membuat kinerja para guru yang ada di sekolah Bu Nana ini, khususnya pada yang bersangkutan ini, bisa menjadi lebih baik? Atau ada solusi lain yang mau ditawarkan kira-kira yang lebih yang lebih baik mungkin, yang lebih bijaksana mungkin ya, karena kita tahu ya bahwa hukuman itu mungkin suatu tindakan yang paling terakhir, dan kadang-kadang memang kita tidak menafikan hukuman itu kadang-kadang perlu walaupun dalam kategori tertentu. Gimana Bu Nana? Menurut saya ini karena mengaca yang kemarin-kemarin ya Pak, karena saya memang waktu itu sudah saya ulang-ulang, sudah permintaan dia seperti ini saya ulang-ulang, tetapi tetap sama Pak, tetap sama, sampai bahkan ternyata operator saya itu curhat ke saya, mohon maaf Ibu, kalau bukan jenengan yang meminta saya tidak akan mau mengerjakan. Karena tahu sendiri yang bersangkutan sudah dibilang kekurangannya apa, ternyata tetap tidak dikerjakan Pak. Jadinya mungkin bagi saya nanti efektif karena saya tetap mendampingi mereka. Saya mendampingi bapak-bapak semuanya, memang saya sudah tekankan di sini tidak ada yang pintar dan tidak ada yang bodoh, seperti itu. Kita sama-sama belajar. Jadi saya pingin yang muda-muda ini, karena saya sedikit terbantu memang sudah. Kemarin yang PMM itu ada 3 yang muda sudah mau membantu saya. Cuma gini, saya bilang untuk yang senior, yang sepuh, yang tidak bisa kita membantu. Tetapi jika saya menge-share link misalkan untuk BIMTEK atau apa gitu ya Pak, tolong diikuti, karena HP-nya saya perhatikan itu HP sudah Android semua Pak, sudah bisa untuk WA ini tuh bisa, kan pastinya tidak ada kendala seperti itu, tinggal diikuti absen sendiri seperti itu. Terus ini mungkin iya hukuman itu ya sedikit tidak bagus ya Pak, karena saya sudah mangkal kemarin itu sudah saya arahkan seperti ini, saya mau bahkan apa mungkin saya yang bahkan nilai, diminta nilai, yang bersangkutan itu tidak memberikan nilai. Sedangkan nilai itu kan hanya guru itu, kebetulan guru kelas 6, ya guru itu yang tahu kan seperti itu Pak. Hanya mungkin saya akan sedikit tegas ke teman-teman guru saya, mungkin bisa efektif, karena yang saya rasa kemarin yang PMM itu sudah ada kenaikan ya Pak, kenaikan karena ini ada pemanggilan lagi yang SKP harus terselesaikan. Ini nanti mungkin saya sedikit menyentil untuk permasalahan guru yang sudah lalu. Karena apa? Ternyata dengan mengabaikan ya Pak. Mungkin dulu memang tidak berbasis data ya. Dulu santai seperti itu. Nanti dengan mengabaikan ternyata honor tukin tidak cair. Nah, sudah jelas-jelas nyata ya seperti itu. Ternyata juga saya bertanya dulu yang mau pensiun di 2025 itu harus menyertakan SKP 2023 harus dinilai Pak. Ternyata itu efeknya kan ternyata panjang seperti itu. Mungkin saya akan lebih ada penekanan seperti itu. Jika memang tidak mau mengikuti dan misalkan permintaan seperti ini, ayo dibantu, misalkan seperti itu loh Pak. Oh ini saya punya sertifikat, tolong diupload. Semuanya siap membantu. Bahkan saya sendiri siap membantu. Jika saya dari yang bersangkutan ada yang tetap kekeh tidak mau, ya sudah, akan saya biarkan mungkin seperti itu. Itu karena kemauan jenengan sendiri. Karena sudah ada teman yang sudah benar-benar kena penalti, uang tidak cair karena tidak dikerjakan. Oke, luar biasa ya Bu Nana. Saya melihat tawaran solusi yang ditawarkan dengan keyakinan intrinsik. Saya melihat dari raut wajah Bu Nana ini memancarkan aura yang kuat ya sebagai pemimpin pembelajaran di sekolah gitu. Dengan solusi yang ditawarkan tadi dan keyakinan yang kuat pada diri Bu Nana untuk terus mendampingi Dewan Guru khususnya yang bermasalah tadi ya. Kondisi ideal seperti apa yang Bu Nana harapkan setelah ini? Kondisi idealnya memang saya tidak bisa untuk 100% ya Pak ya. Karena memang di kondisi di sekolah saya itu tidak semuanya memang paham ke IT, tidak semuanya mudah ya Pak. Tapi paling tidak saya gitu, kondisi ideal yang saya inginkan paling tidak sudah mencapai 80% lah. Dari teman-teman itu sadar tentang tanggung jawabnya, sadar akan apa permintaan-permintaan yang dibutuhkan seperti itu. Karena saya seperti ini kemarin yang saya rasakan itu
karena merasa ini uang tidak cair, saya beban buat saya Pak. Ini anak buah saya, sedangkan saya sudah saya tekankan, saya tidak mempersulit. Tetapi jangan dikategorikan, mungkin saya juga tidak mau mencari kesalahan yang dulu-dulu, ya sudahlah dulu ditutup seperti itu. Ayo kita perbaiki seperti itu. Jadi pinginnya saya nanti setiap kali memang dari dulu memang sekolah saya itu terkenal apapun itu terlambat, informasi terlambat. Ada apapun lah Pak itu seperti itu, ayolah kita perbaiki. Jadi pengennya saya memang ada informasi segera gercep, segera terselesaikan, tidak ada satu atau dua dari anak buah saya, apalagi yang PNS maupun P3K itu ada masalah di kedinasan seperti itu Pak. Oke, luar biasa ya Bu Nana, ini tipe pemimpin yang dari tadi saya perhatikan sudah keyakinannya kuat, juga kepeduliannya juga matang ya kepada bawahan itu. Jadi bagaimana memikirkan masa depan bawahan itu sampai sejauh itu. Nah, melihat tawaran solusi yang konkret dari Bu Nana yang tadi itu, kira-kira nih dengan kondisi ideal yang diharapkan seperti itu, kapan solusi yang Bu Nana tawarkan itu mulai akan dipraktikkan di lembaga Bu Nana ini? Terima kasih Pak. Kalau saya kapannya akan segera Pak, karena ini ya Senin besok. Karena yang mana ini kan kemarin MPLS, karena sekarang sudah Juli harus pengisian RHK, saya akan dudukkan semuanya, harus mengerjakan semuanya, harus disediakan, saya bimbing satu persatu. Jika nanti tetap ada satu dua yang belum mau, nanti kita akan saling membantu. Tapi mungkin saya melihat dari raut-raut wajah yang kemarin itu, karena sudah merasa ada yang benar-benar tidak cair, mungkin akan ada ketakutan tersendiri ya Pak seperti itu. Ya harapannya nantinya akan secepatnya Senin ini akan saya rapatkan. Saya maunya saya seperti apa, ada penekanan langsung, harus ngikutin, bukan berarti saya harus saklek ya seperti itu. Harus ngikutin apa arahan yang harus dikerjakan. Oke, saya pikir statement Bu Nana sudah jelas ya. Artinya segala sesuatu yang dilakukan sebagai pemimpin pembelajar itu kan untuk kebaikan bawahan dan iklim kerja di sekolah. Saya mendoakan semoga apa yang ingin Bu Nana laksanakan bisa tercapai dengan sukses ya. Oke. Bu Nana, tanpa terasa kita ada di penghujung waktu ini ya. Dari tadi kita sudah ngobrolin banyak tentang kegundah gulanaan ya yang Bu Nana alami di sekolah. Kira-kira apa nih yang bisa Bu Nana simpulkan solusi atas masalah yang Bu Nana hadapi? Terima kasih Pak. Setelah dipancing-pancing jenengan tadi, ternyata saya akhirnya muncul ide sendiri gitu ya Pak. Saya solusi-solusinya nanti Senin itu akan segera saya rapatkan, saya dudukkan kepada seluruh rekan guru saya, anak buah saya, yang mana akan saya sosialisasikan bagaimana pentingnya pengisian kinerja, apalagi yang ini berbasis PMM. Ternyata dampaknya jika dari teman-teman guru itu melalai atau bahkan tidak mengerjakan, bahkan kenaikan pangkat tidak bisa, tukin yang bagi yang belum sertifikasi tidak cair, bahkan nanti juga mungkin berefek bagi yang P3K. Jika tidak dinilai, tidak dikerjakan, bisa tidak ada perpanjangan P3K-nya, dan bahkan mungkin yang serti bisa jadi nanti kalau sudah ini Pak PMM include ya include semuanya sudah include, bisa jadi tidak dikerjakan, serti tidak cair kan seperti itu, kesejahteraan kan jadinya seperti itu. Oke, terima kasih Bu Nana ya, saya jadi ingin melihat nanti hasilnya seperti apa. Barangkali nanti kalau kita ada waktu kita bisa berjumpa lagi ya. Saya tidak sabar karena Bu Nana ini saya pikir jadi pemimpin kuat sekali komitmennya ya untuk mensejahterakan bawahannya. Semoga nanti dari kesempatan kita ada waktu kita cerita-cerita lagi. Terima kasih Bu Nana. Sebelum saya tutup mungkin ada hal yang perlu disampaikan kepada saya. Saya terima kasih dengan Pak Emil yang sudah meluangkan waktunya buat saya ya Pak ya. Karena ternyata setelah ngobrol seperti ini kegundahan saya sedikit plong Pak, karena tadi sebelum saya ngobrol itu memang benar-benar saya ada beban ya Pak. Ada beban, saya terima kasih dengan sudah menampung, menggali gimana saya kedepannya. Semoga memang harapan saya nantinya bisa sesuai harapan saya di sekolah saya. Bisa memberikan yang terbaik. Baik, terima kasih Bu Nana, saya doakan semoga sukses ya di sekolah, semoga lancar pekerjaannya. Kita akhiri percakapan kita Bu Nana. Terima kasih atas perjumpaannya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya Pak.
Pak Emil. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Holil. Baik, Pak Emil telah melaksanakan kegiatan praktik kucing ya Ya, Sabtu lalu saya amati dan sangat luar biasa sekali praktik kucing yang dipraktikkan oleh Pak Emil tadi. Iya. Nah, kemudian bagaimana Pak Emil menilai sendiri performa dalam kompetensi tadi? Tadi kan Pak Emil itu di awal menyampaikan satu kompetensi yang masih khawatir ya, Iya. ingin ditingkatkan, ingin dicapai, yaitu kompetensi pertanyaan berbobot. Iya. Nah, bagaimana Pak Emil menilai performa tadi ketika praktik coaching? Oke, terima kasih Pak Holil atas kesempatannya. Jadi sebenarnya kalau dari 3 kompetensi itu Pak, kalau yang kompetensi 1 dan 2 itu saya sudah berupaya Pak ya untuk hadir penuh dan mendengarkan dengan aktif ya, dengan serius. Cuman pada kompetensi 3 ini saya merasa Pak tadi itu apa ya, sedikit kesulitan dalam mencatat ya, dalam pendengaran saya juga. Jadi sebenarnya sudah saya berusaha mendengarkan, cuman ketika mau mengumpan balik pertanyaan yang berbobot itu saya tetap masih merasa kesulitan Pak gitu. Entah ya bagaimana penilaian Pak Holil terhadap saya kan juga saya belum tahu, tapi saya secara optimal saya sudah berusaha tadi Pak untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan saya kemarin, seperti misalnya gugup, terlalu cepat di dalam berbicara, itu sudah saya kurangi gitu Pak. Jadi tadi sebenarnya sudah saya catat Pak Emil, pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan kepada kucing sudah saya catat dan itu sudah dilakukan dengan baik pertanyaan Pak Emil ke kucing, sehingga membuat kucing itu bisa menyampaikan permasalahannya sehingga bisa menemukan solusinya di akhir tadi saya mengerti. Nah, kemudian kira-kira dari hasil kucing tadi, apakah indikator yang ingin tadi kan sudah tercapai ya? Menurut Pak Emil tercapai atau tidak indikator yang ketiga tadi? Saya tidak tahu Pak ya, artinya kan saya juga belum bisa menilai saya pribadi secara 100%. Cuman saya tadi berusaha mencermati betul apa yang disampaikan oleh coach saya, kemudian saya mengumpan balik atau menanyakan hal penting dari kata kunci yang sudah disampaikan oleh coach saya itu. Cuman kan tentu sebagai manusia kan saya tidak bisa 100% menilai diri saya sendiri Pak. Oleh sebab itu saya butuh masukan dari Pak Holil sebagai supervisor saya pada siang hari ini. Jadi begini Pak Emil, kalau saya lihat, saya amati proses praktik kucing tadi ya, yang Pak Emil lakukan dengan kucing itu sudah berjalan dengan baik. Kemudian pertanyaannya sudah berbobot, ya, sudah sangat bagus yang dilontarkan oleh Pak Emil kepada kucing. Kemudian juga sudah melakukan apresiasi terhadap strategis atau tindakan-tindakan yang dilakukan oleh kucing. Sudah memberikan apresiasi dengan luar biasa. Nah, tadi saya dengar seperti itu. Kemudian juga tadi kompetensi yang lain selain pertanyaan berbobot, Pak Emil juga sudah melakukan kompetensi yang lain tentunya, seperti hadir penuh, mendengarkan dengan baik. Nah, itu sudah dilakukan oleh Pak Emil. Nah, kalau menurut saya sebenarnya tidak ada catatan yang kurang dari praktik baik atau praktik kucing tadi. Jadi semuanya sudah sesuai kompetensi yang yang Pak Emil ingin dicapai. Ya, tadi pertanyaannya saya lihat sangat baik sekali, sangat bagus sekali, sehingga kucing ini menceritakan. Jadi unek-uneknya disampaikan semua kepada Pak Emil selaku coach. Nah, saya sangat terinspirasi jadinya kepada Pak Emil dari praktek tadi. Nah, kemudian Pak Emil perasaan Pak Emil setelah kucing tadi bagaimana? Oh, saya senang sekali Pak begitu. Karena apa? Karena kalau menurut Pak Holil tadi itu percakapan sudah baik, saya tidak menyangka kalau akan mendapatkan penilaian baik dari Pak Holil begitu. Kenapa? Karena sebelumnya itu saya sebenarnya khawatir Pak. Khawatir dengan cara saya bertanya, pertanyaan saya kurang berbobot, kurang kena, kurang fokus terhadap masalah kunci, sehingga percakapan jadi buntu. Itu yang saya khawatirkan. Tapi kalau menurut Pak Holil tadi itu percakapan saya sudah lumayan bagus, artinya memang sana sini pasti ada lah yang perlu diperbaiki. Itu saya terima kasih Pak gitu atas pandangan yang disampaikan oleh Pak Holil kepada saya. Saya senang sekali Pak hari ini, senang karena saya bisa ngobrol banyak dengan coach saya, dan juga saya senang karena mendapatkan
pandangan atau penilaian yang baik menurut Pak Holil pada kesempatan hari ini. Baik, Pak Emil. Sebenarnya hanya ini Pak Emil memberikan penguatan saja dari hasil pengamatan saya terhadap Pak Emil waktu praktek kucing tadi. Jadi dari 3 kompetensi kucing, mulai dari hadir penuh, mendengarkan dengan baik atau aktif, kemudian pertanyaan berbobot, itu di awal Pak Emil mengkhawatirkan di kompetensi pertanyaan berbobot. Namun ketika praktek berlangsung tadi, saya kira sudah cukup bagus. Ya, sudah cukup bagus pertanyaan-pertanyaannya. Kemudian juga membuat kucing ini bisa menemukan sendiri solusinya. Dengan tindakan-tindakan yang telah lakukan, walaupun masih belum bisa ketemu. Namun di akhir kucing ini menemukan sendiri langkah untuk menyelesaikan permasalahannya. Kemudian saya kira sudah cukup Pak Emil hasil supervisi kali ini, karena Pak Emil saya lihat sudah mampu dalam menyelesaikan proses kucing seperti tadi, dan tentunya kita terus belajar ya Pak Emil. Baik, terus belajar. Kemudian juga saya juga dari praktek kucing tadi saya terinspirasi dari praktek Pak Emil tadi. Kemudian sebagai penutup Pak Emil, nah saya minta supervisi mengatakan apa yang ia dapat dari proses ini. Tadi kan Pak Emil pada kucing itu meminta untuk melaporkan setelah kucing berlangsung. Kemudian setelah itu kucing ini akan melakukan tindakan. Setelah melakukan tindakan akan melaporkan kepada Gus, yaitu Pak Emil. Nah, saya juga ingin nanti Pak Emil melaporkannya kepada saya selaku supervisor di sini, hasil dari proses kucing tadi. Oke, terima kasih Pak atas kesempatannya. Ya, nanti saya akan mencoba Pak, sebagaimana disarankan tadi Pak Holil, kalau saya memang masih memerlukan, kalau sih memang perlu untuk melakukan penguatan terkait pendalaman kompetensi inti yang saya miliki, kompetensi inti coach tentunya, sehingga ke depan kompetensi ini bisa terus saya tingkatkan, sehingga pada akhirnya nanti saya berharap saya bisa menjadi seorang coach yang baik minimal bagi murid dan rekan-rekan saya di sekolah. Semoga nanti kita ada kesempatan lebih lanjut Pak Holil untuk bisa membicarakan hal ini. Baik. Saya yakin Pak Emil bisa melakukan itu, dan saya juga akan melakukan seperti yang Pak Emil lakukan kucing tadi. Baik, terima kasih Pak Emil atas kesempatan dan sudah percaya kepada saya untuk mengamati proses kucing tadi, dan saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak berkenan disampaikan kepada Pak Emil. Ini itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Holil. Sama-sama Pak Emil.